Sobat peneliti, kita bertemu lagi di tutorial tentang literatur review. Tutorial yang keempat ini saya akan mengenalkan sebuah aplikasi yang disebut sebagai bibliometrik. Bibliometrik dibuat oleh sebuah perguruan tinggi di Italia, di Naples, dan dia berbasis pada R. Maka untuk menggunakan ini bisa kita mulai dengan menginstal R, atau bisa juga menggunakan RStudio bagi yang tidak terbiasa dengan script. Jadi kalau pakainya GUI, kita bisa menggunakan RStudio. Nah, di sini RStudio kita masuk ke download, maka kita bisa pilih versi yang kita inginkan. Ada versi yang gratis, ada versi yang berbayar. Ada yang digunakan untuk desktop, ada juga bisa juga digunakan untuk server, sehingga kalau diinstal di server nanti bisa digunakan bersama-sama dalam sebuah jaringan. Nah, anggap saja sudah terinstall, maka kalau kita buka RStudio itu seperti ini. RStudio kita buka itu seperti ini. Bedanya dengan yang berbasis konsol adalah hanya seperti ini. Jadi sebenarnya pada prinsipnya sama, karena konsol itu adalah bagian yang ini. Tetapi di dalam konsol itu hanya ada prompt. Sementara di RStudio ada menu-menu yang bisa kita lihat di sini, bisa kita atur. Nah, untuk bisa digunakan untuk menganalisis bibliometri, kita perlu install package. Nah, di sini kalau kita klik install, muncul diminta untuk melengkapi. Tinggal kita klik saja install package, lalu kita isikan bibliometrik, lalu tekan enter. Nah, dia melakukan instalasi mestinya, tapi karena saya sudah memiliki paket tersebut, maka di sini prosesnya cepat karena sudah terinstall sebelumnya. Tapi kalau belum, nanti akan menunggu proses instalasi. Nah, untuk menjalankan bibliometrik, kita cukup pertama panggil dulu library, lalu kita isi dengan bibliometrik tanpa tanda kutip. Oke, seperti ini. Langkah berikutnya, sesuai dengan petunjuk, kita akan jalankan bibliosign, atau kita bisa salin ini, lalu kita paste di sini. Maka akan dibuka sebuah browser dengan alamat 127.001.4452. Ini adalah berbasis pada web. Nah, kita bisa membaca panduannya di sini, ada panduannya. Di tutorial ini kita akan mencoba memanfaatkan API. Nah, bagi peneliti di bidang kesehatan, entah itu fisika medis, biologi, farmasi, kedokteran, maka di sini ada pilihan PubMed yang memungkinkan kita langsung mengambil data dari PubMed. Caranya bagaimana? Tinggal kita configure. Kita ketikkan di sini keywordnya. Misalkan kita menggunakan keyword corona or COVID and efficacy. Jadi kita ingin meneliti kaitannya dengan efikasi corona atau COVID, di mana kita akan membatasi tahun penelitiannya adalah 2020 sampai 2021. Kita jalankan query. Ingat, di dalam penulisan keyword, bagaimana menggunakan or atau and,
supaya kita bisa mendapatkan hasil yang relevansinya tinggi, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nah, di sini kita lihat hasil query memberikan hasil sebanyak 5.500. Apakah kita mau ambil semua, download semua, atau mau kita ambil sebagian? Misalkan saya mengambil 500, saya tidak ambil semuanya, tapi saya ambil sekitar 500. Maka kita klik OK. Maka dia akan memproses untuk mendownload. Bisa kita lihat di sini. Oh, ternyata tidak kelihatan. Kalau pakai yang konsol itu terlihat prosesnya. Oh, ternyata saya belum klik ini ya. Download dulu metadatanya. Nah, ini terlihat prosesnya. Sekarang terambil 200 dari 516. Cepat sekali untuk mengambil 200. Sudah terambil 400 dari 516, berarti tinggal 116. Tentunya kalau kita ingin melakukan penelitian secara utuh, mestinya kita ambil seluruhnya. Tapi karena ini hanya untuk latihan saja, kita ambil sebagian. Nah, sudah terambil, total adalah 516. Kita bisa lihat di bagian terakhirnya adalah ini. Nah, kita bisa simpan data ini sehingga sewaktu-waktu kita butuhkan tidak perlu download lagi sebagai Excel ataupun sebagai AirData. Saya sarankan untuk disimpan sebagai AirData supaya nantinya lebih mudah untuk kita ambil lagi. Ini kita beri nama COVID-20. Nah, langkah berikutnya kita bisa lihat datasetnya. Ini adalah informasi terkait dataset bahwa penelitian ini ada sebanyak 516 judul dan 335 jurnal ataupun buku dan lain-lain. Jadi sumbernya ada 335, judulnya ada 316. Jadi rata-rata per jurnal itu ada 2 artikel. Kemudian rata-rata publikasinya adalah sekitar 0,0853 per tahun. Kemudian jumlah citasinya masih 0. Kemudian kalau kita lihat di sini, autornya ada 4.765. Kemudian 16 diantaranya adalah peneliti tunggal. Kemudian ada juga yang meneliti di lebih dari satu penelitian atau artikel, adalah 4.749 dan seterusnya. Indeks kolaborasinya adalah 9,3. Nah, ini bagusnya kalau kita mengambil data langsung dari sumber asli. Tapi kalau kita ambil dari reference manager misalnya Mendeley, seringkali datanya itu tidak lengkap. Jadi ada bagian informasi yang hilang. Cuma sayangnya tidak semuanya mengizinkan untuk diakses langsung secara gratis. Jadi di sini seperti Scopus itu harus memiliki akun institusi untuk bisa mengakses asli dari Scopusnya. Jadi kalau kita menggunakan POP kemarin sebenarnya juga tidak full. Sebenarnya itu adalah dari third party atau pihak ketiga, jadi datanya pun sebenarnya tidak lengkap. Nah, di sini juga kita bisa melihat rata-rata citasi per tahun. Karena kaki kita ambil hanya 2 tahun, maka tidak terlalu besar ya. Jadi kalau
kita lihat hanya ada satu, karena artikelnya pun artikel baru, masih seger, masih fresh. Nah kemudian kalau kita ingin melihat relasi antara author, reference, dan keyword, ternyata masih ini tidak bisa jalan karena kemungkinan adalah datanya. Berikutnya kita bisa lihat kaitannya dengan relevansi. Kalau misalnya kita ambil 10 tertinggi, maka kita lihat yang paling relevan adalah dari jurnal Frontiers in Vaksin. Ada 27 jurnal, artikel, dan seterusnya. Ini tingkat relevansi jurnal. Artinya apa? Artinya ini menjadi rujukan kalau kita mencari terkait dengan efikasi dan COVID, maka jurnal vaksin adalah yang paling direkomendasikan, maksudnya begitu. Nah, kita juga bisa lihat dari lokal citasi. Kita ambil saja yang 10 saja, top 10 nya. Kelihatannya tidak ada datanya. Kemudian kita bisa lihat source clusteringnya berdasarkan hukum Bradford. Vaksin memiliki nilai yang tertinggi, jadi kita tidak perlu repot-repot membuat grafiknya, sudah dibuatkan. Kemudian impact-nya atau H-index-nya di sini. Kita ambil yang tertinggi 10, mudah-mudahan bisa dimunculkan. Tidak terlalu tinggi karena citasinya tadi memang belum banyak ya. Lalu di sini ada perkembangan source secara dinamis, secara akumulatif. Karena kita ambilnya dari 2020 sampai 2021, maka hanya ada 2 tahun. Nah, di sini ada author, informasi terkait author yang paling relevan. Kita bisa cek yang penelitiannya paling relevan. Di sini ada 3 orang yang tertinggi. Dia menulis sebanyak 9, ini sebanyak 8, ini sebanyak 7. Jadi ini bisa jadi rujukan autornya. Kemudian ini tidak bisa jalan karena informasi yang kurang, biasanya lotka atau hukum lotkanya. Kemudian kita bisa juga, silakan nanti di-explore, tapi tidak semua dijamin bisa karena sangat bergantung dari sumber datanya. Nah, di sini dokumen yang paling atau artikel yang paling banyak disitasi tentunya tadi tidak banyak karena yang kita ambil adalah dari 2020 ya. Hasilnya seperti ini. Mungkin bisa langsung pada ini kata-kata yang paling banyak digunakan. Kita coba dari abstrak. Kita lihat di sini kata-kata yang paling sering muncul yaitu adalah COVID, kemudian pasien, efikasi, vaksin, dan SARS-CoV. Ini adalah 5 kata yang paling sering muncul di dalam artikel-artikel tersebut. Kita bisa tampilkan dalam bentuk word cloud. Seperti ini. Berarti kata yang paling sering muncul adalah COVID, kemudian pasien, kemudian efikasi dan vaksin, dan SARS-CoV, baru yang lainnya. Nah, kemudian untuk word dynamic kita bisa lihat pertumbuhan katanya.
Jadi kata COVID pada tahun 2020 itu sebesar ini, tapi tahun 2021 meningkat dengan cepat. Ini kata COVID, ini kata passion, jadi ini kata dan seterusnya. Jadi kata apa yang makin lama makin banyak ditulis. Lalu kita bisa juga melihat trennya dari 2000, karena kita hanya mengambil 2 tahun, nanti yang kelihatan hanya 2 tahun terakhir. Nah, ini jadi pada tahun 2021 yang muncul adalah preventif, virtual, TCM, in-person, dan behavior. Tapi pada tahun 2021 yang muncul adalah COVID, passion, efikasi, vaksin, dan SARS-CoV. Jadi trennya berubah. Artinya pada tahun ini walaupun sudah ada COVID, tapi kata yang sering muncul adalah ini menurut 500 tadi, karena kita ngambilnya hanya 500. Kemudian kalau kita coba untuk clustering, kelihatannya masih tidak bisa karena datanya, atau mungkin ini karena ada keywordnya, keyword plus kadang-kadang seringkali tidak bisa muncul. Oke, tidak muncul. Nah, ini jaringan networknya. Ini ada juga di Force Viewer. Tapi kalau kita menggunakan ini, kita langsung bisa dapatkan banyak hal, jadi lebih lengkap daripada menggunakan Force Viewer. Ini agak sedikit perlu waktu karena jumlah datanya banyak. Nah, ini keterkaitan ini sebagai konsep yang pertama, konsep yang kedua, ini konsep yang ketiga. Jadi di sini ditemukan 3 konsep. Nah, kemudian kita bisa juga terkait dengan evolusi tema. Jadi bagaimana pergeseran tema dari tahun ke tahun. Kelihatannya tidak cukup datanya. Bisa. Dan nah, kita bisa coba konsitasinya. Ini karena tadi sitasinya masih sedikit ya, jadi mungkin karena faktor itu. Kita lihat networknya, bagaimana jaringan antar penulis. Kita bisa lihat di sini ada 3 kelompok penulis, 4 kelompok penulis besar. Yang pertama ini berikutnya yang kedua ini, kemudian ini. Jadi ini artinya adalah penulis yang meneliti di saling terhubung. Nah, di sini sebenarnya berhasil tidaknya itu sangat bergantung pada data yang diberikan dari pihak publisher itu, apakah lengkap atau tidak. Semakin lengkap maka semua fungsi di sini akan bekerja. Demikian tutorial kita, semoga bermanfaat.